Pada zaman dahulu, Ken Arok dibuang oleh ibunya di sebuah pemakaman dan ditemukan oleh Lembong. Lembong adalah seorang pencuri dan dibesarkan oleh dia. Ken Arok pun menjadi seorang pencuri, tapi lama-kelamaan dia ingin bertaubat dan bertemu dengan Logawe. Diajaknya lah untuk mengabdi pada kerajaan Singgasari yang dipimpin oleh Tunggul Ametung. Ken Arok pun berhasil bertaubat dan menjadi pengawal Tunggul Ametung. Dan pada suatu hari dia melihat wanita yang sedang mengandung. Ternyata dia adalah istri dari Tunggul Ametung, Ken Dedes. Ken Arok pun jatuh cinta kepada Ken Dedes. Dia pun pergi menemui Empu Gandring untuk pembuatan keris. Tapi sudah 3 bulan dia menunggu, keris itu belum jadi. Akhirnya dia pergi ke tempat Empu Gandring dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua dan akhirnya Empu Gandring ditusuk oleh Ken Arok. Padaku, aku sudah tidak sabar ingin membunuh Tunggul Ametung. Serahkan! Saat di perjalanan dia bertemu dengan Kebo Ijo. Ternyata Kebo Ijo tertarik kepada keris yang dibawa Ken Arok. Kebo Ijo ingin meminjamnya untuk dipamerkan kepada warga kampung. Ken Arok pun menyetujuinya karena itu sudah rencananya. Kebo Ijo pun memamerkan keris itu kepada warga kampung halaman. Lalu Ken Arok pun mengambil keris itu secara diam-diam di saat Kebo Ijo sedang terliur pulas dan Ken Arok pun langsung membunuh Tunggul Ametung. Karena warga kampung hafal keris yang tertancap di tubuh Ametung, Kebo Ijo pun dikasih hukuman atas kematian Tunggul Ametung. Sudah cukup lama mereka menikah. Mereka berdua dikaruniai satu putra yaitu Tohjaya dan Anusapati, putra dari Tunggul Ametung. Pada saat itu Anusapati mengetahui bahwa Ken Arok yang membunuh ayahnya. Dia pun menyuruh pengawas untuk membalaskan dendamnya. Ken Arok pun berhasil dibunuh oleh si pengawas dan si pengawas pun berhasil ditusuk-tusuk. Anusapati pun naik tahta menjadi raja yang menggantikan Ken Arok. Tetapi Tohjaya menampak tidak setuju. Pada suatu hari Tohjaya merencanakan sesuatu dengan meminta bantuan Larasati karena Larasati sedang dalam keadaan sakit hati karena Anusapati memilih wanita lain dibanding dia. Dia pun membantu Tohjaya untuk menyingkirkan Anusapati. Apaan kamu ini? Kamu kan bukan siapa-siapa kamu lagi. Aku tidak akan bantuan apa yang kamu inginkan. Oh, baiklah. Akhirnya Anusapati mati dibunuh oleh Tohjaya dan kini Tohjaya naik tahta menjadi raja untuk menggantikan Anusapati, tetapi tidak berlangsung lama karena mendapatkan protes dari warga. Akhirnya kursi kepemimpinan pun diduduki oleh Ragauni. Keesokan harinya peperangan pun tak bisa dihindari karena kekurangan personel. Singgasari kalah Kartanegara, meninggal dalam tragedi, maka runtuhlah kerajaan Singgasari.